Kembali lagi dengan video pembelajaran kita hari ini dengan tema Drivers of the Green Revolution. Pernahkah teman-teman berpikir mengapa ya di zaman sekarang ini banyak bisnis yang mulai peduli terhadap lingkungan dan mengapa istilah hijau serta berkelanjutan mulai sering nih kita dengar. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas apa saja faktor yang mendorong lahirnya revolusi hijau dalam dunia kewirausahaan menurut 3 jurnal internasional. Teman-teman, kita perlu tahu nih, apa definisi dari kewirausahaan hijau. Jadi, menurut Prasetyo dan Kristanti 2023, kewirausahaan hijau adalah kegiatan wirausaha yang menggunakan teknologi, produk, dan layanan ramah lingkungan guna untuk mengatasi krisis lingkungan dan sosial, namun tetap memperoleh penghasilan. Sumber pertama kita itu diambil dari Gender Equality and Social Inclusion dan peran institusi yang dituliskan oleh Prasetyo dan Kristanti 2023 yang dipublikasikan di International Journal of Data and Science Network. Penelitian ini menemukan ada 3 faktor pendorong utama kewirausahaan hijau. Yang pertama adalah kesetaraan gender. Nah, ketika perempuan dan laki-laki bisa memiliki akses yang sama terhadap modal, pengetahuan, dan peluang bisnis, inovasi hijau berkembang jauh lebih pesat dan bisa memungkinkan solusi yang lebih kreatif. Yang kedua adalah inklusi sosial, di mana saat semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang bisa ikut berpartisipasi, maka ekosistem kewirausahaan hijau boleh menjadi lebih kuat serta merata. Yang ketiga yaitu peran lembaga dan institusi, di mana institusi seperti pemerintahan, kampus, dan komunitas berperan besar dalam menyediakan kebijakan, pembiayaan, dan pengetahuan yang dibutuhkan wirausaha hijau. Pendorong berikutnya yang menjadi sumber kedua kita diambil dari penelitian Singh, Kumar, dan Dana 2025 yang diterbitkan oleh Springer. Mereka memetakan ada 3 faktor pendorong dari sisi landscape kewirausahaan yang menjadi faktor pendorong dari lahirnya revolusi. Yang pertama adalah krisis lingkungan, di mana semakin parah masalah lingkungan, semakin besar pula dorongan untuk berinovasi. Yang kedua adalah inovasi bisnis ramah lingkungan, di mana efisiensi energi dan produk bukan sekedar tren, namun dapat membuktikan bahwa dengan melakukan efisiensi ini dapat meningkatkan daya saing, terutama untuk UMKM yang mulai bergerak ke arah hijau. Dan yang terakhir adalah pendidikan hijau, di mana kampus dan sistem pendidikan punya peran besar dan mahasiswa yang mulai memahami nilai lingkungan sejak dini akan tumbuh menjadi wirausaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, sumber ketiga dan terakhir kita diambil dari penelitian Aldeonuva, Fernandez, dan Contreras pada tahun 2025 dalam Journal of Business Research. Melalui tinjauan literatur sistematis, mereka mengidentifikasi ada 3 kategori utama pendorong inovasi berkelanjutan dari dalam perusahaan sendiri. Kategori yang pertama adalah faktor teknologi, di mana semakin canggih kapasitas teknologi sebuah perusahaan, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam menciptakan produk dan solusi baru yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah faktor individual, di mana semangat kewirausahaan dari setiap individu, baik karyawan maupun manajerial, menjadi bahan dalam dimulainya orang-orang yang percaya bahwa perubahan itu mungkin saja terjadi. Dan kategori yang ketiga adalah kemampuan organisasi, di mana perusahaan yang memiliki identitas hijau yang kuat, budaya inovasi, dan sumber daya manusia yang memadai memiliki kapasitas inovasi yang jauh lebih tinggi. I just had to let you know you're